Khalik yang maha pencipta, Al-Mudabbir dialah Allah yang maha pengatur, As-Syari' dialah Allah yang membuat aturan dan undang-undang. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia. Yang nikmat dan karunia itu harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah. Bagaimana caranya Ustadz kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah? Yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Dengan begitu mudah-mudahan seluruh jamaah daripada Isra Mi'raj Masjid Al-Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita semua kelak di hari akhirat adalah termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang insya Allah dengan takwa itu kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal. Surga jannatun tajari min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah surga itu di dalamnya orang-orang beriman kekal selamanya, khalidina fiha abada. Yang kata Allah surga itu uiddat lil muttaqin, yaitu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita menjaga ketakwaan. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir di sini diberikan Allah senantiasa keistiqomahan untuk tetap bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dialah pemimpin para nabi dan rasul, Khatamun Nabiin, beliaulah juga nabi yang terakhir. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti meneladani petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram, para tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai atau bangun harajaon, songonijo sian pemerintahan, songonijo nakin dison hadir do Pak Lurah, Pak Kepling, begitu juga Al-Mukarram, Ketua BKM Masjid Al-Ihsan, beserta seluruh pengurus dan seluruh jamaah masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kami yang kami cintai dan kami sayangi. Mudah-mudahan kita seluruh jamaah yang hadir di sini diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada di antara jamaah kita yang hari ini sedang dalam sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan Allah kesembuhan dari sakitnya. Amin. Kalau ada yang belum diberikan Allah jodoh, kita doakan mudah-mudahan diberikan oleh Allah jodoh. Amin. Yang ada masalah di rumah tangga diselesaikan oleh Allah. Amin. Yang belum punya rumah diberikan rumah oleh Allah. Amin. Yang ada hutangnya dilunaskan oleh Allah. Amin. Berarti yang paling kuat aminnya yang paling banyak utangnya. Ade arana nagugon nakin aminnya ubege. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan seluruh acara kita ini tadi insya Allah sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Ya Yauma
acara ini sudah capek-capek diadakan oleh panitia. Mungkin sudah disiapkan berhari-hari. Apalagi tadi kita lihat ada penampilan dari anak-anak remaja kita. Insya Allah mudah-mudahan seluruh tenaga, pikiran daripada masyarakat kita, begitu juga pemerintahan, alim ulama, termasuk pengurus ketua BKM masjid, mudah-mudahan kita doakan senantiasa diberikan Allah keistiqomahan, kesehatan zahir dan batin, agar insya Allah acara seperti ini akan selalu ada di tahun yang akan datang insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz? Karena memang ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan begitu? Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba. Apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Apa itu maksudnya Ustaz? Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Oleh karena itu Pak Ustadz yakin bahwa kegiatan kita di hari ini adalah karena bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana tadi kata Rasulullah, seseorang kelak di hari akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Oleh karena itu, mana bukti kecintaan kita kepada Rasulullah? Inilah dia, dengan kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Insya Allah dengan kecintaan kita ini kepada Rasulullah, kelak di hari akhirat Allah akan mengumpulkan kita kembali insya Allah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan yang mulia. Bulan ini sudah berada pada bulan Rajab. Ada apa dengan bulan Rajab? Jadi kalau ada sinetron judulnya ada apa dengan cinta, kalau ini kita bertanya ada apa dengan bulan Rajab. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 36? Ada anak-anak kami yang hafal? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah At-Taubah, inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menciptakan jumlah bulan itu berjumlah 12 bulan. Berapa jumlah bulan Bapak Ibu? 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka jumlah bulan itu tidak lagi bertambah, tidak lagi berkurang sebagaimana yang kita ketahui pada hari ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atu hurum, di antara ke-12 bulan itu ada di antaranya kata Allah 4 bulan yang Allah sebut dengan namanya Syahrul Hurum. Apa? Syahrul Hurum. Apa itu Ustaz Syahrul Hurum? Bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Ustaz bulan yang diharamkan? Maksudna ayah umat, bulan mulia. Apa? Bulan yang mulia. Di antara 12 bulan itu kata Allah ada disebut 4 bulan yang mulia. Anak-anak kami sekalian, hafal enggak nama bulan yang 12? Coba sebutkan dalam Islam, nama-nama bulan dalam Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kata Allah di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan. Apa itu? Ada yang hafal ibu-ibu? Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Sudah sampai di mana ini baca Qur'annya? Ada 4 bulan haram. Yang pertama, bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, bulan Dzulhijjah. Apa lagi? Yang ketiga, Muharram. Yang keempat, bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan lupa ini Bapak Ibu, dicatat. Bawa catatan.
Tidak. Kalau tidak bawa catatan, silahkan direkam di video, like, comment, subscribe, and share. Itulah kenapa hari ini kita rekam. Kenapa Ustaz? Agar kebaikan ini diketahui oleh masyarakat banyak. Apa? Agar masyarakat banyak tahu bahwa masyarakat Kelurahan Sitam yang baru adalah masyarakat yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh karena itulah kita kenapa live hari ini. Makanya Bapak Ibu yang punya YouTube, maka like, subscribe, and comment. Nama channelnya Martua Dalimunte. Nama Facebooknya Martua DLTA. Hari ini kita live dari Facebook, ya. Insya Allah Al-Fakir yang tak seberapa ilmunya ini juga biasa kita punya program dakwah. Program dakwahnya setiap malam Kamis. Di mana itu Ustaz? Di radio 106,6 KIS FM Kota Padang Sidimpuan. Apa nama programnya Ustaz? Obat Hati. Apa? Obat Hati. Bersama tuan guru kita satu lagi namanya Ustadz Arkan LCMA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Dar Ibnu Ar-Rijah di Pargarutan. Maka Bapak Ibu yang mau bergabung, tanya-tanya, boleh nanti gabung. Saya insya Allah setiap malam Kamis live di Facebook. Juga bisa streaming di radio www.kispadangsidimpuan.com setiap malam Kamis habis Isya jam 20.00 WIB. Di sana nanti ada sesi tanya jawab melalui nomor WA. Jadi yang ada permasalahan, apalagi terutama yang berkaitan dengan hati, maka bolehlah tanya jawab di radio KIS FM setiap malam Kamis habis Isya. Itu insya Allah pematerinya adalah salah satunya diantaranya adalah Ustadz kita yang berdiri sekarang ini. Oleh karena itu kebaikan ini harus disebarkan. Kenapa Ustadz? Sebagaimana tadi saya dengar ada anak-anak remaja kita yang menjelaskan tentang bagaimana pengaruh baik dan buruknya media sosial. Karena di media sosial hari ini banyak di sana konten-konten yang bukan cuma kebaikan, tetapi di dalamnya juga banyak mengandung konten-konten yang buruk. Oleh karena itu, anak-anak muda yang bisa menjadi konten kreator, buatlah konten kreator yang bagus-bagus, terutama konten kreator yang bisa mengajak orang untuk semakin beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena di media sosial hari ini orang banyak membuat konten-konten maksiat. Padahal konten-konten maksiat itu adalah bisa menyebabkan seseorang mendapatkan murka Allah dan mendapatkan azab dari neraka Allah. Padahal mereka menyebarkan kemaksiatan. Jadi Bapak Ibu mau menyebarkan kemaksiatan saja butuh modal. Nakut masuk neraka oleh ayah umak ra alai modal. Ya kan? Kenapa kita tidak? Yang ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengorbankan harta kita di jalan Allah untuk apa? Menyebarkan yang namanya kebaikan. Maka kalau lewat video ceramah di sosial kita, maka like, comment, subscribe, and share. Apa? Itu kita berbagi kebaikan kepada orang lain. Siapa tahu dengan kita membagikan konten kebaikan itu, nanti ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah daripada Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang dengan usaha dia, seseorang mendapatkan jalan menuju hidayah kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang tersebut mendapatkan pahala kebaikan. Indah murak pahaloni bay ayah umak. Makanya sekarang kita jangan bosan untuk berbuat kebaikan, terutama di bulan Rajab. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rajab sahrullah, wa Sya'ban sahri, wa Ramadan sahru ummati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulannya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rajab adalah bulan yang mulia. Kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu berbuat zalim pada keempat bulan itu. Pada keempat bulan itu, terutama di bulan Rajab. Apa tadi bulan yang empat anak kami? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim kepada dirimu sendiri. Apa itu maksudnya, Ustaz? Maksudnya adalah jangan kita berbuat dosa, jangan kita bermaksiat di bulan ini. Berarti Ustaz, kalau di bulan yang lain boleh? Bagaimana kira-kira? Tidak. Maksudnya kalau di bulan yang lain, kalau di hari yang lain saja kita berbuat dosa adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan yang lain kita bermaksiat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagilah di bulan Rajab. Maka kata para ulama, siapa yang berbuat kebaikan di bulan ini, maka dia akan mendapatkan 2 kali lipat pahala dibandingkan dia berbuat kebaikan di bulan yang lain. Maka insya Allah kebaikan yang terjadi hari ini, yaitu diadakannya Isra Mi'raj, siapa yang terlibat dalam kegiatan ini, baik itu menyumbangkan hartanya, baik tenaganya, baik pikirannya, baik waktunya untuk hadir di sini, insya Allah semuanya ini hari ini akan mendapatkan pahala 2 kali lipat dibandingkan dengan hari-hari lain. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berada di majelis ini. Insya Allah selama Bapak Ibu, selama anak-anak kami senantiasa istiqomah di majelis ini, maka malaikat akan senantiasa mendoakan kita dan membersamai kita di majelis ini. Siapa yang duluan pulang sebelum majelis ini ditutup, maka malaikat akan duluan meninggalkan dia. Oleh karena itu senantiasa kita istiqomah. Mudah-mudahan sampai nanti berakhirnya acara ini dengan kita tutup dengan doa, insya Allah kita tetap istiqomah mengikuti taman daripada taman-taman surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita berbuat dosa di bulan ini. Walaupun dosa itu adalah sekecil-kecilnya dosa. Karena siapa yang berbuat dosa di bulan ini 2 kali lipat juga balasan dosanya dibandingkan kita berbuat dosa dan bermaksiat di bulan yang lain. Sakali ita umat, sakali ita ayah meninggalkan salat wajib, sakali kita meninggalkan salat wajib di bulan non, maka 2 kali lipat mai dosana dibandingkan kita meninggalkan salat 5 waktu di bulan dohot di hari lain. Maka jangan tinggalkan salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peristiwa yang terpenting yang terjadi di bulan Rajab adalah peristiwa yang kita peringati hari ini, yaitu peristiwa apa namanya? Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Bulan Rajab. Maka bulan mulia. Oleh karena itu sampaikan kepada anak-anak kita, jangan mereka di bulan ini sekalipun meninggalkan yang namanya kewajiban. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apa saja kewajiban yang Allah wajibkan di Quran? Banyak. Di antaranya adalah perintah solat 5 waktu. Apalagi menutup aurat, berbakti kepada orang tua. Apalagi berpuasa Ramadan dan yang lain-lain. Maka apa-apa yang wajib mari kita laksanakan. Apa yang dimaksud dengan yang wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka kerjakanlah yang wajib. Insya Allah dengan begitu kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apa itu maksudnya rahmatan lil alamin? Maksudnya ayah umat, dengan diturunkannya Islam ini maka tercapailah segala kebaikan dan tercegahlah segala
keburukan dung turun Islamun ayah umat terlaksana mana pada kemudian terhindarlah daripada segala keburukan. Kenapa? Karena dulu orang-orang Arab jahiliyah Mekah adalah selalu bermaksiat setiap harinya. Ita karejon sanarion piadong di najolo di masa Arab jahiliyah. Ada semua. Itulah kenapa Allah menurunkan Islam, agar apa? Dengan Islam ini tercapailah kebaikan. Banyak keburukan-keburukan dulu yang dilakukan oleh penduduk kota Makkah. Apa itu? Di antaranya adalah membunuh bayi-bayi yang baru hidup. Apalagi menipu dalam jual beli. Apalagi perzinahan, mabuk-mabukan. Semuanya mereka kerjakan, tak ada yang mereka tak kerjakan. Semua dikerjakan mereka. Maka hari ini juga sama. Hari ini pun sama, tetap ada kemaksiatan itu. Cuma mungkin berbeda. Kalau dulu judinya adalah langsung, sekarang namanya ada judi online, judi online, pinjaman online. Sama. Untuk itulah kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul. Apa? Untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Makkah pada waktu itu. Oleh karena itu, kalau kita mau mulia, kalau mau kita mendapatkan keberkahan, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apa artinya itu? Jikalau satu penduduk itu mau beriman dan bertakwa di hadapan Allah, lafatahna alaihim barakah. Kata Allah, niscaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan, Bapak Ibu? Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berkah adalah ziyadatul khair wal ajri. Apa? Ziyadatul khair wal ajri. Apa itu artinya, Ustaz? Bertambahnya pahala dan bertambahnya amal kebaikan. Makanya kan kita selalu kalau berdoa apa yang diminta? Keberkahan. Oh ya Allah ya Tuhanku, lehen mau ya rasokina barokah, umurna barokah, rumah tanggana barokah, kenderaanna barokah. Semua kita meminta keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair wal ajri, bertambahnya amal kebaikan dan pahala di hadapan Allah. Kenapa, Ustaz? Kenapa keberkahan yang diminta bukan banyak? Karena banyak orang yang bertambah nikmat diberikan Allah, tetapi tidak bertambah amal soleh dan kebaikan. Bahat dona martamba nia ayahuma, teinda martamba pahala dot kebaikan nia di hadapan ni Allah. Martamba tinggi jabatan, seharusnya bertambah tinggi pahala dan kebaikan. Martamba bagasnya indah martamba amal solehnya, martamba kenderaannya indah martamba amal soleh dan kebaikannya. Ada martamba dosa. Oh, ilihan Allah di sini nikmat. Adong bagasnya na baru, adong handphone niya na baru, adong sepeda motor niya na baru. Idahamu umak kira-kira dung ilahin Allah bisa martambah nikmat, martambah do amal solehnya. Sangat sebaliknya do, amal soleh sangat amal salah. Amal soleh, kalau bertambah amal solehnya dengan bertambahnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia, maka itu adalah nikmat yang barokah. Martambah daganak nia, martambah rasoki nia, martambah buse pahalo nia di hadapan ni Allah. Ulangan tongaya umat ilihan Allah di siara soki dagana, justru dia semakin menjauh daripada Allah. Kalau nikmat itu yang berkah, kalau rezeki itu yang berkah, kalau jabatan pangkat itu adalah yang berkah, justru itu akan semakin menambah amal soleh dan kebaikan di hadapan Allah. Mula bahatna martambanya, teinda martamba kebaikannya, berarti indana barokah. Maka kita selalu menghidup warna keberkahan. Oh ya Allah ya Tuhanku, lehen mayaw rasokina barokah, umurna barokah, bagasna barokah, kenderaanna barokah. Ada maksudnya, Ustaz. Dengan bertambahnya nikmat itu bertambah kebaikan dan pahala di hadapan Allah. Adong di dahamu ayah umak bahat na martambanya na martamba pahalo ni. Bahat kan?
Maha disia di lain Allah nikmat nang memartambah pahala, bukan semakin bersyukur, tetapi justru dengan nikmat yang Allah berikan itu semakin menjauhkan dia daripada Allah. Martambah nikmat adong HP-nya na baru, nanggui pakai membaca Quran, nanggui pakai mereka menceramah ustaz, justru dia bermaksiat di hadapan Allah. Matanya bermaksiat, telinganya bermaksiat. Maka itu berarti handphonenya tidak barokah. Maka kalau bertambah nikmat harusnya bertambah keberkahan. Apa itu? Bertambah amal soleh, bertambah pahala. Martambah umur ayah umah, martambah amal soleh dohot kebaik. Oh no ayah umah mur matobang, mur martambah selamat ulang tahunnya. Te indah martambah amal soleh malah semakin menjauh dari rahmat Allah. Maka ini kita tidak inginkan. Dengan bertambahnya nikmat, kita berharap bertambah amal soleh kita dan kebaikan kita di hadapan Allah. Mulai indah martambah umah, maka ikaji jolo. Jangan-jangan rezeki kita itu, nikmat yang kita dapatkan itu justru dia di dalamnya bercampur dengan yang bukan hak kita, mungkin bercampur dengan sumber-sumber yang tidak baik. Oleh karena itu jagalah Allah di dalam diri kita. Kenapa? Supaya Allah senantiasa menjaga diri kita. Makanya kata Allah, jikalau satu penduduk itu beriman dan bertakwa di hadapan Allah, la patahna alaihim barokah, kami bukakan pintu-pintu keberkahan. Maka iman dan takwa sangat penting. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah saya bukan Ustadz Maulana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jagalah takwa. Kenapa? Karena takwa itulah yang merupakan kunci bagi kita untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingin enggak masuk surga Allah? Pordoramun masuk surga ya? Pordoramun masuk surga mah? Biacarana. Senantiasa bertakwa di hadapan Allah. Karena apa? Karena yang paling penting dalam hidup kita adalah takwa. Ahadi begiamu umat mulamar khutbah imami khotipi di mimbar adonia pola hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu di hadapan Allah dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman. Kenapa itu? Menunjukkan betapa pentingnya takwa. Tadi kita mau masuk surga. Kalau kita mau masuk surga maka kuncinya adalah takwa. Sarupo di ayah umak mau lagot masuk kita tu bagas, aso bisa masuk tu bagas kan akon ne buka de jolo kucine. Akon busia dong di bakucina. On pesoni mei, surga itu punya pintu dan punya kunci. Maka kunci untuk membuka pintu surga adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nana perluan non martaqwa. Ima sering imam teidokonia, bertakwalah di hadapan Allah. Kenapa? Karena takwa merupakan kunci surga. Kenapa Ustaz? Karena nanti hanya orang-orang yang bertakwalah yang Allah akan masukkan ke dalam surga. Begitu juga kehidupan ini, seluruh amal kebaikan yang kita lakukan, mulai dari puasa sunnah Senin Kamis, mulai sidokana, wakafna, infakna, solatna, puasona, hajina, umrohna, sadame tujuannya ayah umma ahdi songon dia asoita menjadi alak-alak na bertakwa di hadapan Allah. Ahdirukun Allah dalam Quran surah Al-Baqarah dalil tentang wajibnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seluruh tujuan daripada amal ibadah kata Allah adalah bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu penting tidak takwa? Penting Ustaz. Kenapa? Karena nanti kita akan masuk surga dengan orang-orang yang bertakwa, dan hanya orang yang bertakwa lah yang akan masuk surga Allah. Kata Allah dalam surah Az-Zumar. Mari dibaca umum surah Az-Zumar. Ada artinya surah Az-Zumar? Az-Zumar artinya adalah berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dimasukkan oleh Allah orang-orang yang bertakwa ke dalam surganya zumara.
Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Jumara adalah jama'atan ba'da jama'atin. Apa? Jama'atan ba'da jama'atin, berkelompok-kelompok. Nanti kita ini akan masuk surga berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah. Jadi Bapak Ibu, jangan dibayangkan kalau kita nanti masuk surga Allah itu jalan sendiri-sendiri. Nda dong beu ma'alak nak masuk surga mardalan ya sada-sada dong dan nyuramu nakut sadaho mardalan kok masuk surga. Tidak. Kita ini akan masuk surga Allah berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah. Nah dong ibana mardalan sada-sada ya. Au pajolo maunya indah. Sebagaimana kata Allah dalam surah Ad-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannami jumara, dimasukkan oleh Allah orang-orang yang kafir ke dalam neraka jahanam zumara. Ada zumara, berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah. Maka nanti di hari akhirat Allah akan memanggil mana orang-orang yang ahli duha markumpul moma. Alak-alak na biasa malaksanaon salat sunnah dua kumpul. Perintahkan malaikat masuk matu surga ni Allah, dipanggil buset. Mana orang-orang yang ahli tahajud kumpul sakelompok masuk ke surga ni Allah. Mana orang-orang yang suka menyantuni anak yatim piatu kumpul buset, berangkat masuk ke surga ni Allah. Kira-kira ayah umat kita ni dia. Apakah kita ahli duha, ahli tahajud? Mudah-mudahan insya Allah kita salah satu diantaranya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah kenapa kita harus selalu senantiasa bertakwa di hadapan Allah. Kenapa? Karena dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian di hadapan Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk menghadapi hari esok, apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi yang namanya hari kematian. Maka persiapkanlah amal. Kenapa? Karena kita ini semua akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini semua akan pulang. Indah dok kita ayah umat saleleng na namangol di dunia. Adong nak tinggal saleleng na di dunia. Ada yang mau tinggal selamanya di dunia ini? Ada Ustaz. Walaupun ada tak bisa. Bisa? Enggak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmaru ummati baina sittina wa sabaina. Umur ni umat kon ni Nabi Muhammad di akhir zamanon paling-paling Nabi asona 60 tu 70 tahun. Pola adong na lewat ayah umat bonus deh. Maka mari kita bersiap, karena kematian itu bisa datang kapan saja. Bukan hanya yang tua yang dipanggil, yang muda-muda pun bisa saja menyusul. Boleh jadi bapak ibu yang duluan, saya belakangan. Boleh juga ustadz yang belakangan, bapak ibu yang duluan. Anggo sungun ustadz saru pada tongi ima au napi siapa. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu persiapkanlah diri kita. Apa persiapan kita untuk pulang menghadap Allah? Amal soleh. Mabahat do amal soleh tak? Makanya dipersiapkan amal. Sudahkah ada harta yang kita infakkan? Sudahkah kita menyantuni anak yatim piatu? Sudahkah kita mencintai Nabi kita? Sudahkah kaum bapak-bapak ini berbuat baik kepada istrinya? Sudahkah ibu-ibu ini berbakti kepada suaminya? Sudahkah kita mendidik anak-anak kita dengan baik? Sudahkah kita menyantuni anak yatim piatu kita di sini? Sudahkah kita ada harta yang diwakafkan di jalan Allah? Maka inilah semua yang akan menjadi modal bagi kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita sudah meninggal dunia, tak ada yang kita bawa Bapak Ibu. Ada yang kita bawa? Ada? Tidak ada, semua tinggal. Kan? Sebagaimana kata lagi itu kan? Apa kata lagi itu? Datang masanya, insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Datang masanya, insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Apa sambungnya? Tinggal semua
yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman. Kalau sudah ajal datang, tinggal semua ibu. Harta tinggal, istri tinggal, suami tinggal, mobil tinggal, sepeda motor tinggal, handphone tinggal, cicit tinggal, borgok tinggal, tinggal sudah. Ana manuwaban mula amal soleh. Makanya kata lagunya sambungannya apa? Apil kamu depan apa poso rakunai betul lah lagu nanti. Jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Amallah yang akan kita bawa pulang. Harta bisa dibawa mati apa tidak Bapak Ibu? Bisa. Bisa dibawa harta ya ayah umat. Bisa. Harta yang diinfakkan di jalan Allah, harta yang dipakai menolong agama Allah, termasuk terlaksana acara ini adalah karena ada harta yang diinfakkan di jalan Allah. Maka inilah yang akan menolong kita di hari akhirat kelak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila telah meninggal dunia anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga dong. Tolu. Nah, pertama sedekahun jariyah, harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan di jalan Allah. Mula dong harta na diinfakkan. Bo pimarung meninggal sada-sada laki, mungkin 10 tahun, 23 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, tetapi amalnya akan terus mengalir tiada henti. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kehidupan setelah kematian. Idong kon nabi ta aqyasun nas aksaruhum li zikril maut. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati, dan orang yang paling baik persiapannya untuk menghadapi yang namanya hari kematian. Masih siap dong Mama? Kira-kira sudah siap dipanggil Allah? Siap? Tidak siap. Kapan kita siap? Siapkanlah diri. Karena ajal bisa datang kapan saja, kita tak tahu kapan Allah memanggil kita, kan? Karena begitu kata Allah. Karena ajal ini datang bisa kapan saja. Oleh karena itu, dikatakan lagu itu kan, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati. Semua kita akan mati menjadi santapan cacing tanah. Oleh karena itu persiapkanlah amal ibadah. Mumpung Allah memberikan kita kesehatan, mumpung Allah memberikan kita umur. Makanya di rumah pun lagu-lagu yang diputar adalah lagu-lagu yang Islami, lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada Allah, lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada negeri akhirat. Ulang lagu sohon sanari mak. Allah, betul dulu lagu nih. Mula dong kun naron lagu napil kamu don. Hati, apalagi na poso-poso. Ama lagunya lesan nari ayah umat digamu. Gara-gara sebotol dia jalan sempoyongan. Terus hobi anak muda sekarang yang penting yang penting botol katanya. Kalau kumpul-kumpul yang penting ada botol. Makanya banyak generasi sekarang dosa apa? Dikarenakan mereka mabuk, hilang akal sehat, sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa yang kita lihat hari ini di media sosial dan berita televisi. Apa itu? Seorang pemuda yang mabuk membunuh kawannya sendiri. Diakibatkan apa? Sebotol minuman. Maka ana lagu na pengkon na pade do. So ingot daganak te akhirat on lagunya lagu sebotol minuman. Oh, maka na bahat na tenggen, bahat narkoba, bahat na mabuk. Itulah kenapa Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal lahmu wal ansabu rijsum minasyaitan.
Sesungguhnya judi, minuman yang memabukkan, mengundi nasib adalah perbuatan setan, maka tinggalkanlah itu. Kenapa? Karena Islam sangat menjaga yang namanya akal. Islam sangat menjaga yang namanya akal sehat. Makanya kata Allah, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat kalau kamu sedang mabuk. Maksudnya di Ustaz, indah toleh melaksanaan salat kalau hilang yang namanya akal. Kenapa? Karena akal inilah yang membedakan kita dengan makhluk lain. Apa yang membedakan kita dan makhluk lain? Akal. Ayam punya akal tidak? Ada dong akal ni ayam. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Allah memberikan akal pada ayam, apa yang terjadi? Insya Allah Pak Lurah tidak akan makan ayam. Kenapa? Karena ayamnya tahu kalau dia nanti akan disembeli. Pak Ketua BKM tidak akan makan telur ayam kalau Allah memberikan akal pada ayam. Kenapa? Karena si ayam akan tahu kalau nanti saya bertelur akan diambil oleh Pak Ketua BKM. Lebih baik saya tidak usah bertelur, kata ayam. Itulah kenapa kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena hanya manusia yang diberikan oleh Allah akal. Bagaimana pula kalau Allah memberikan akal pada ikan? Begitu Pak Wakil Ketua BKM mancing ikan, kata ikan, oh ini pancing Pak Wakil Ketua BKM, saya tidak mau makan karena nanti kalau saya makan saya akan digoreng oleh Pak Wakil. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, hanya manusia yang diberikan oleh Allah akal. Akal inilah yang kita pakai untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Alarm ulama gua kalau narung be nani tandanya be napade nasupade. Maka jaga akal kita ini sebagai pemberian daripada Allah. Dengan akal inilah kita bisa beramal soleh. Dengan akal inilah kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana pahala, mana dosa. Dengan begitulah nanti kita akan masuk surga Allah. Kenapa? Karena nanti kata Allah di hari akhirat kelak juga golongan manusia ini cuma dua golongan manusia di akhirat. Ada namanya ashabul yamin, au ashabul yamin, au ashabus simal. Tahu Bapak Ibu apa golongan kanan? Mereka adalah ashabul jannah, orang-orang yang termasuk golongan kanan yang menerima kitab catatan amalnya dari kanan kelak di hari akhirat. Mereka adalah ashabul jannah. Apa itu ashabul jannah? Orang-orang penghuni surga. Sebaliknya begitu juga nanti di hari akhirat akan ada orang-orang ashabus simal. Siapa itu ashabus simal? Au ashabun nar. Mereka adalah para penghuni neraka. Sekarang Ustaz tanya, mau golongan kanan apa kiri? Kanan. Berarti kita semua ingin masuk insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Amin. Mau masuk surga tanpa hisab? Apa amalnya? Fordoramun umat masuk surga ni Allah indah ditimbang be amalna langsung PPIP. Mau enggak? Apa amalnya? Ayo, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrah yang satu ke umrah berikutnya menjadi penebus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa nanti orang-orang yang berangkat haji dan hajinya mendapat mabrur, kata para ulama, mereka nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya tanpa azab. Apa? Tanpa azab. Harus tanpa azab, tanpa perlu transit di neraka. Sarupa dia ayah mak mau lagut kei bahaji dan umroh indah langsung pesawat naik tu Jeddah. Ini ada Maradian di Malaysia. Ahli transit. Tukin naik tapi masuk surga semua ni deh. Adong na langsung, adong na transit. Mau yang langsung apa transit? Langsung. Maka kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berikan rezeki, maka daftarkan haji, berangkat haji. Berapa ongkosnya sekarang? 55, sekian. Sudah turun harganya, maka daftar haji. Niatkan. Cuma memang sekarang kalau mau haji lama, masa tunggunya sudah berapa tahun? 21 tahun. Kalau Bapak daftar sekarang, kira-kira hitung
masih ada nggak kesempatan untuk berangkat haji? Taina lele ngan ustaz 21 tahun umur mama tobang marung mama umur 55 mulai PT rada pe 15 tahun nai auna abot ustaz sama ngulu ke 15 tahun nanya berangkat umroh. Maka umroh juga mendapatkan pahala yang besar, haji kecil. Nah bisa haji besar, haji kecil, maka daftar umroh. Tenau ngepek ustaz nih ya. Budang konsimar sako pangido tu Allah. Biar mentong bayar ustaz ibalak na suada do karejo pe bayar na ngomo do kalak na marjagal sayur do sari busak kobetnya ulang komar sakuma. Tidak ada yang tidak mungkin. Apa kata Allah? Ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seluruh manusia ini boleh mengatakan tidak mungkin, tetapi tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah. Maka oleh karena itu jangan berputus asa. Pe umat baru mula kau umroh bulan 9 ni ngana dong epengku bah. 100 rupiah benang epengku. Dia do itunjuki Allah hambani Allah sada halang. Ustaz berangkat ke bulan 9 ndonong kosmo. Kemanini. Itu kalau Allah berkehendak. Yakin tidak? Yakin, tidak ada yang mustahil. Angkat kedua tanganmu mohon kepada Allah. Minimal pasang niat, minimal Allah berikan kita sekali seumur hidup bisa berangkat haji dan umroh. Amin, amin ya rabbal, agar kita bisa berkunjung ke dua tanah suci, bisa melihat Ka'bah yang mulia dan bisa berziarah ke makam Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Itulah pentingnya kita mengaji. Perlu mengaji, perlu. Ada di sini majelis taklim bulanan. Ada, kalau tak ada buat pengajian bulanan kaum bapak-bapak, ibu-ibu. Inilah sarana kita untuk belajar agar kita mengerti tentang ayat-ayat Allah, agar kita mengerti tentang apa suruh dan larangan Allah. Karena sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Balad, wa hadainahun najdain, dan kami telah tunjukkan dua jalan. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan, dua jalan kebaikan, jalan keburukan, jalan ke surga, jalan menuju neraka. Kitalah yang memilih apakah kita mau melakukan amal-amal ahli surga ataukah kita mau melakukan amal-amal ahli neraka. Makanya Bapak Ibu, besok di akhirat kalau ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga, bukan berarti karena Allah ingin dia masuk surga. Enggak, Pak. Ngana benda pernah ni Allah kau masuk surga. Kenapa Allah masukkan satu-satu orang itu di hari akhirat kelak ke dalam surga? Karena dulu Bapak Ibu ketika dia berada di dunia, dia memilih amal-amal yang bisa menghantarkan dia ke surga Allah. Makanya dengan amalannya itulah akhirnya Allah memasukkannya ke dalam. Bukan karena Allah ingin kita masuk surga, tidak, tapi karena waktu kita di dunia kita beramal dengan amalan-amalan ahli surga, kita memilih amalan-amalan yang dapat menghantarkan kita ke surga Allah, maka dengan amalan itulah Allah memasukkan kita ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya umat ayah, mula adong tungkinnya di hari akhirat alak ni masukkan Allah tu nerakonya, bukan karena Allah ingin seorang hamba itu masuk neraka, tetapi kenapa Allah masukkan dia ke dalam neraka? Karena memang dulu ketika dia berada di dunia, dia memilih amal-amal yang amal itu adalah amal-amal yang menghantarkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kenapa dikatakan bahwa hidup ini adalah life is a choice. Mengerti dong? Life is a choice. Apa maksudnya itu? Hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan, kita yang memilih. Allah telah mengutus Nabi, Allah telah mengutus Rasul, Allah telah menurunkan wahyu, tinggal kita mau memilih. Allah tidak pernah memaksa seorang hamba untuk berbuat. Junada dong ipaksa Allahumma asimana koho bayo, asimabuk ko bayonya dipaksa ni Allah duanya dong nih. Tidak, Allah tidak pernah memaksa hambanya dalam berbuat. Kitalah yang memilih amal. Makanya kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 165, apa kata Allah? Surah An-Nisa ayat 165, rasulam mubassirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rasul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul itu kami utus untuk memberi kabar gembira, mubassirina,
Jadi Nabi itu, Rasul itu diutus Allah dua tugasnya. Mubasyirina, memberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya Bapak Ibu? Bagi siapa hamba-hamba Allah yang taat beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Begitu juga sebaliknya, siapa yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Untuk apa? Untuk apa Allah menurunkan wahyu? Wanan dolang masih paturun Allah wahyu. Ada wahyu ma Al-Quran. Untuk apa itu Al-Quran? Sebagai petunjuk. Makanya kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 165, Rasulan mubasyirina wa munzirina li alla yakuna linnas. Kami turunkan wahyu, kami angkat Nabi dan Rasul supaya kelak di hari akhirat tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya tidak tahu. Tidak laku mak di akhirat. Tidak laku ucapan, ya Allah, saya tidak tahu. Maka kelak akan Allah jawab, bukankah telah kuturunkan wahyuku, bukankah telah kuutus nabiku, bukankah telah kuutus rasulku, sudah kusampaikan ayat-ayatku. On peuma ayah sojongjong ustad sadarion aranion mon. Apa ini? Supaya nanti kelak di hari akhirat Pak Ustadz punya hujah di hadapan Allah, bahwa saksikanlah bahwa saya telah menyampaikan ayat-ayat Allah. Ra'a muntung mak pade, nara muntung namo. Allah. Karena Allah tidak pernah memaksa hambanya. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Allah kemudian nanti di hari akhirat mengatakan kepada kita, kamu salah, lalu kita dimasukkan ke neraka Allah, padahal Allah belum pernah menurunkan wahyu, Allah belum pernah mengutus Nabi, Allah belum pernah mengutus Rasul, lalu Allah mengatakan kita salah. Allah zalim apa tidak? Zalim dia Allah, zalim betul. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Allah tak mungkin zalim kepada hambanya. Itulah kenapa Allah mengutus Nabi, menurunkan wahyu, mengutus Rasul. Agar apa? Agar kelak di hari akhirat tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan saya tidak tahu. Makanya oleh karena itu, kalau kita mengaku orang yang beriman dan bertakwa, petunjuknya adalah apa? Surah Al-Baqarah ayat 2. Ayat 2 dan 3. Surah Al-Baqarah ayat 2. Baca Zainab. Isi itu dengan anaknya Mi. Baca Al-Baqarah ayat 2 apa nak? Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Ini kitab. Kitab apa ini Ibu? Al-Quran. La raiba fi, kata Allah. Apa maksudnya? Tidak ada keraguan. Apa itu maksudnya Ustaz, tidak ada keraguan? Indah adong ayah umat ison gabus. Yakin dong? Mau nggak ada buktion? Apa kali baca Quran? No? Sudah berapa kali kita khatam Quran? Sering Ustaz, apalagi Ramadan. Alhamdulillah. Kata Allah di dalam Quran ini, la raiba fi, indah adong ison ayah umat gabus. Yakin? Sasakali umat ayah mulai tantang Allah kita don ayat ni ibu tion do. Kalau Allah menantang kita di dalam ayatnya, coba kita buktikan, benarkah di dalam Quran ini tidak ada yang salah? Sudah dibaca. Nah, berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa surah? 114 surah, 30 juz. Bacalah Quran ini, baru kita buktikan dulu benar atau tidak ada yang di sini yang salah. Jadi nggak ada salahnya. Maka buku ini buku yang ajaib, kitab ini kitab yang ajaib. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang profesor kalau dia menulis buku, apa katanya di halaman pertama? Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penulisan, mohon kritik dan saran. Tapi ada satu kitab, yang kitab ini kalau buka di halaman pertama, apa katanya? Tidak ada di sini yang salah. Sombong yang nulis. Sombong nggak yang punya? Sombong. Ya wajar kalau Allah sombong. Nah, oleh karena itu harus kita buktikan. Maka bacalah Quran. Dibaca Quran, baca. Maka hiasilah hari-hari kita dengan Quran. Nah, baca Quran. Jangan lebih banyak kita membaca media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, daripada membaca Quran. Karena Quran ini adalah zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita mengaku yang bertakwa, maka petunjuknya adalah Al-Qur'an. Nang Google Map. Perlu petunjuk ayah? Perlu petunjuk nak? Kira-kira perlu nggak petunjuk? Kalau kita pergi ke suatu daerah,
Kita tu sadako tau dah. Kotaon indah pejungade takusi. Kira-kira supaya kita berangkat sampai ke tujuan perlu apa? Supaya tidak kesasar. Perlu petunjuk. Ini jalan ke Padang, ini jalan ke Medan, ini ke Pekanbarunya. Kan perlu petunjuk. Nama ngolon pe ayah umak perlu di petunjuk. Perlu. Nagot tu dia italang umak. Nagot tu dia tasudehon. Nangkan namu lah. Tu dia. Tu sitam yang baru. Tu dia dong. Tu batang toru. Tu dia di tanah mulakon. Tu surga ni Allah. Tu surga ni Allah. Asan pun tu surga. Harana ayah umak isi do najolo kampung ta. Ida kampung ta isurga indah bay batang toru. Indah bay batang natal. Dia do di surga. Asi surga Ustaz. Harana najolo karena dulu Nabi Adam tinggal di mana? Di surga. Kita ini aslinya adalah makhluk langit. Makhluk langit dia tahu mak. Cuma karena satu kesalahan Nabi Adam Allah turunkan ke dunia untuk apa? Untuk diuji. Maka nama ngolon nagot diuji deton. Kita ini akan diuji oleh Allah. Maka hidup adalah ujian. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah kembali. Nah dong matak ni ujianon. Maka sobar-sobar kamu, innallaha ma'as sabirin. Bahkan kata Allah, kalau kita bersabar di dalam menjalani kehidupan ini, maka kelak di hari akhirat Allah akan memberikan kita pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Allah akan memberikan balasan pahala bagi orang-orang yang bersabar kepada Allah tanpa batas. Apa? Pahala tanpa batas. Dokter para ulama, saking besarnya pahala orang-orang yang bersabar, kelak pahala itu hampir-hampir timbangan amal tidak sanggup menampung betapa besarnya pahala sabar. Makanya ada nanti di hari akhirat orang yang Allah masukkan ke dalam surga bukan karena salatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, tetapi karena dia bersabar di hadapan Allah, bersabar dalam ketaatan, bersabar untuk tidak maksiat. Karena mau taat pun harus sabar, menahan godaan. Karena betapa sering kita solat, ternyata solat kita tidak khusyuk. Allahu Akbar nia. Alah, media nak ikut-ikut na tinggalinnya. Kan? Inguti ya. Tinakin waktu sembahyang nang inguti saya dia payak dompet nih. Dung martakbir ya Allahu Akbar nia. Inguti masih dia payak dompet. Betapa sering kita solat kita tidak khusyuk. Betapa sering kita beramal kita kadang-kadang disertai dengan ria, dengan kesombongan. Makanya nanti di akhirat ada orang yang Allah masukkan ke dalam surganya bukan karena solatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, tetapi karena kesabarannya di hadapan Allah. Maka bersabarlah kita di dalam taat. Sabar itu bukan cuma ketika kita disimpa musibah, tetapi sabar itu juga perlu ketika kita taat kepada Allah, taat dalam menutup aurat, taat kepada suami, taat berbuat baik, taat untuk tidak bermaksiat. Maka semua ini kalau kita bersabar, inilah nanti yang akan menjadikan kita mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 12.00, Zuhur jam 12.30, sedikit lagi 10 menit lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, tadi dibacakan oleh Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahwa Isra wal Mi'raj adalah mukjizat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Andikan dan Nabi ta Isra Mi'raj. Hari yang sangat borngin. Ti ayat nan kimenong konya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam. Langsung nomor guarsi laila. Lail artinya malam. Maka Nabi di Isra Mi'rajkan, diperjalankan oleh Allah pada malam hari. Lebih enak mana? Diperjalankan apa jalan sendiri? Diperjalankan. Song ustaz nakin na umrohi. Diperjalankan. Dia mana diperjalankan? Gratis sudah. Anggo berangkat sendiri bayar. Diperjalankan lebih enak. Diperjalankan oleh Allah sebagaimana Nabi diperjalankan oleh Allah. Kenapa Nabi diperjalankan oleh Allah?
asa day berangkatkan Allah Nabi ta Isra Mi'raj arana ayah umat. Sebelum Nabi ta Isra Mi'raj, dakwah Nabi ditolak di mana-mana. Nah, bahat namar iman penduduk kota Makkah. 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, tidak banyak orang-orang penduduk Makkah yang beriman. Siapa yang melindungi dakwah Nabi? Ada namanya pamannya Abu Thalib. Narumbin kamu lagu ini kan sendiri lagu ini. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Kamu terus nanti malah nomor lagu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu ditinggalkan oleh pamannya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib inilah yang selama ini melindungi dakwah Nabi, walaupun nanti di akhir hayatnya dia tidak beriman, tapi selama Abdul Muthalib ada, penduduk kafir Quraisy Mekah tidak pernah berani menyakiti Rasulullah secara langsung. Nah, barangnya lain main fisik. Begitu juga dengan Khadijah. Maka meninggallah paman yang mulia Abdul Muthalib yang selama ini melindungi dakwah Nabi. Sebulan kemudian meninggal pula istri beliau Khadijah binti Huwailid radhiyallahu anha. Mura ala buru anha, mura ala lai anhu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Jadi meninggal pula istrinya Khadijah. Maka Nabi amat sedih. Tahun itu pun dinamakan Nabi dengan tahun duka cita. Namanya Amul Huzni. Kenapa disebut dengan tahun duka cita? Harana najolo ayah umat indah dong dope kalender. Maka nana jolo alak-alak Arab menamai tahun dengan apa peristiwa yang terbesar yang terjadi. Waktu Nabi lahir apa nama tahunnya? Tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada waktu itu datang sekelompok pasukan bergajah yang dipimpin oleh raja yang bernama Abraha. Maka tahun itu dinamakan dengan tahun. Udah dong kalender lebih masuk najolo. Nanti kan dong kalender. Ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itulah yang kita sebut tadi Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Barulah ada kalender. Maka oleh karena itu, karena Nabi sedang bersedih, Allah ingin menghibur nabinya. Kamu piayah umat, mulas lagi sedih kamu, kiamu liburan. Anak muda sekarang menyebut bahasanya dengan namanya healing. Onggo healing na betul dong. Maka healinglah kita, jalan-jalan. Bopena tu pantai, bopena tu gunung, bopena tu taman bunga, kemar dalan-dalan. Asma, asolang komar putus asa. Daron kebusia tu balakangi. Olo keu tu dapur, jala keu pengamburan. Roa bang neli gini magatung isi. Orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Maka kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Maka diperjalankanlah Nabi kita untuk menghibur beliau. Kenapa? Karena bumi ini telah terasa sempit bagi dia. Kenapa? Karena dakwahnya ditolak. Maka didongkon Allah, seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai Muhammad, kalau dakwahmu ditolak oleh penduduk bumi, maka saksikanlah penduduk langit menyambut dakwahmu. Penduduk langit menerimamu. Bumi Allah itu luas, langit Allah itu luas. Maka datanglah, diperjalankanlah Nabi kita dengan mengendarai yang namanya sebuah hewan tunggangan yang bernama buruk. Tanda buruk andikan kumaris tandaan. Buruk adalah hewan tunggangan yang lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Maka buruk ini selekas sekali dia melangkah, sejauh mata memandang. Sekali mengalak kado, ini do buruk indundo. Namanya kan nomor satidik na tarida. Begitulah buruk itu cepatnya. Maka buruk ini adalah kendaraan para nabi sejak zaman-zaman dulu. Nabi-nabi najolope burukon do kendaraannya lain Allah. Maka Nabi Isra dari Masjidil Haram. Di Masjidil Haram di sana ada satu tiang di mana disitulah buruk ini diikat. Adong lepisan naik Ustaz. Adong mulake ayahnya midun umatnya mi umroh. Adong sada tiang di sini jolo nikah bayi tertusun nei sotik. Tiang itu ada cincinnya di tengah, maka di sanalah dulu buruk itu diikat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berangkat umrah untuk melihat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berangkatlah Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina.
Sampai di Palestina diikatlah burung ini. Masuk Nabi ke dalam Masjidil Aqsa, di dalamnya telah hadir seluruh Nabi dan Rasul. Isi Nabi Ibrahim, isi Nabi Musa, isi Nabi Isa. Mungkin dia mah tema mati Ustaz, Nabi-Nabi meninggal deh. Asa bisa hadir? Ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka Allah hadirkan Nabi itu, dan Nabi Muhammad ditunjuk menjadi imam salat. Maka itu menunjukkan bahwa kepemimpinan yang masa akan datang akan dipimpin oleh umat Islam. Masa lo Bani Israel. Makanya setuju para nabi itu, Nabi Muhammad diangkat menjadi imam. Makanya dongkon Nabi itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan Rasul. Asih arana Nabi tado mangimami Nabi dan Rasul di Masjidil Aqsa. Maka jangan lupakan Palestina hari ini sedang dijajah oleh kaum Yahudi. Maka perhatikan kiblat pertama kaum muslimin. Jangan lupakan Palestina. Insya Allah di akhir zaman ini kita akan kembali membebaskan Palestina dari tangan kotor Zionis Yahudi yang mengotori kiblat pertama kaum muslimin. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau kita mendidik anak generasi kita dengan agama Islam yang sempurna. Nah, oleh karena itu dalam perjalanan itulah Nabi menerima perintah yang namanya perintah sholat. Berapa perintah sholat itu? 50 kali sehari semalam. Nah, kemudian naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi, berkuranglah jumlahnya menjadi 5 kali sehari semalam. Maka siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu sekali, samalah dia dengan melaksanakan sholat 10 kali. 5 kali sholat sehari semalam berarti samalah dengan 50 kali sehari semalam. Dijemput oleh Allah. Sholat adalah amalan yang tidak bisa digantikan. Mula puasa ya umat bisa diganti, bisa diganti di hari lain atau bayar fidyah. Mula salat bisa digontion jo kawannya. Bisa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, isyarat. Tidak bisa isyarat, isolat pun namanya dia yang mak. Oh, tidak bisa dong berarti nongke ini. Makanya orang yang meninggal itu matanya hadap atas. Kata Nabi waktu Isra Mi'raj, dia naik ke langit pertama, aku melihat suatu pemandangan yang sangat indah, di mana orang-orang yang meninggal dunia ketika matanya melihat ke atas, itulah yang dia lihat. Maka mula dong nama meninggal umat bolang matanya dok ginjang nang mudah amun eligin nih. Ahani dan Rasulullah waktu Isra iman eligin nilai. Maka Nabi pun sampai di langit pertama, diketuk pintunya, di sana ada sebuah malaikat yang namanya malaikat Ismail, yang dia menjaga langit pertama. Maka dibukalah pintu langit ini. Ini sedang ada mumak pintu langit. Mana itu pintu langit? Ngadong sadung bo pintu langit, jai pintu langit julu. Masuk Nabi maka di sanalah naik kedua. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua berjumpa dengan semua nabi-nabi berjumpa. Ada beberapa nabi yang Nabi jumpai setiap pintu. Sampai naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang daunnya seperti telinga gajah. Di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad melihat bentuk asli malaikat Jibril. 3 kali Nabi menghina malaikat Jibril, 2 kali dalam bentuk asli. Pertama ketika menerima wahyu, kedua ketika Nabi Isra Mi'raj. Sedia godang malaikat Jibril sagodang nilangiti, pol salangiti. Apabila malaikat Jibril mengembangkan sebelah sayapnya, maka tertutuplah bumi ini dari timur ke barat. 2 kali Nabi mangida malaikat Jibril. Maka waktu Nabi menerima wahyu marlojongnya tutoru. Ide itu langit misi nagodangan. Mendipur ya tutoru. Amirong kunya zammiluni zam selimutian. Arani dia sada makhluk nasojungane dia sei godangna. Maka Jibril adalah malaikat yang perkasa. Itulah yang menemani Nabi Muhammad Isra. Maka di langit itu dinampakkanlah kepada Nabi sorga dan neraka. Jadi umat ayah mula marcarito itu tentang surga, Nabi Muhammad itu melihat surga, bukan diceritakan. Jadi mula Nabi marcarito itu tentang surga neraka, bukan karena hanya Nabi membaca cerita, tidak, tapi Allah langsung tunjukkan dengan mata kepala sendiri kepada Nabi. Benar langsung dari Nabi. Anggo nabi-nabi najolo marcarito surga neraka, boleh jadi mereka hanya baca di kitab, tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad langsung Allah tampakkan mana surga mana neraka, dan langsung dilihat oleh mata kepala beliau, dan itulah yang diceritakan kepada kita. Maka di langit sebelum kita tutup sotik naik. Di langit Nabi bercerita bahwa dia dilihatkan ada sosok makhluk, ada sosok manusia yang di akhirat kelak, yang bibirnya seperti unta,
lalu mereka mengambil batu-batu api neraka dan dimasukkan ke dalam mulutnya, lalu keluar dari belakang. Bibirna songon unto karejonya lai pamasuk kia lai batu ni neraka tu babanya lai keluar mula kisian belakang. Maka Nabi pun bertanya, wahai Jibril, orang seperti apakah itu? Maka Jibril pun menjawab, wahai Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim piatu. Isi nama mangan hartoni anak yatim piatu songonima ajabnya di neraka Allah. Maka ditunjukkan kembali oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, adong busai mema ayah ideya halak-alak butuana amana godang. Inda jungara dopi songoni godang na ida Nabi Muhammad butuanya lah sa godang ni bagas. Mereka berada di jalan-jalan dan diinjak-injak oleh pasukan Fir'aun kelak di hari akhirat. Lalu mereka dilemparkan ke dalam neraka. Nabi Muhammad pun bertanya, wahai Jibril, yang bagaimanakah itu? Maka itu adalah orang yang mereka dulu ketika mereka berada di dunia, mereka suka memakan harta riba. Maka tinggalkanlah riba. Riba adalah dosa besar. Nah, itulah yang dilihat. Yang ketiga, kemudian Nabi Muhammad melihat lagi ada sosok orang-orang di neraka itu yang mereka memakan daging yang bau dan busuk. Adong doa ya umat itangan nyalai daging na pade na yas na segar ipangan kalai daging na busuki yang bungkun kalai ni tangan nyalai. Maka Nabi Muhammad pun bertanya, wahai Jibril, bagaimanakah mereka ini? Jibril pun bertanya, itu adalah orang-orang yang mereka lebih suka apa yang Allah haramkan daripada yang Allah halalkan. Adong doa ya umat na halal dibagas ke yaman jalaki na haram. Adong na halal ni bagas ke itu luar. Maka begitulah siksanya di hari akhirat. Yang keempat, yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah wanita yang mereka digantung mohon maaf payudaranya. Maka Nabi pun bertanya, wahai Jibril, bagaimana itu? Oh Muhammad, mereka adalah dulu wanita-wanita yang ketika di dunia mereka suka memamerkan aurat kepada yang bukan mahramnya. Maka jagalah aurat, jaga aurat. Nah, karena menutup aurat adalah perintah Allah. Siapa yang menutup aurat, maka insya Allah kelak akan selamat di hari akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada anak-anak perempuan kita, ada anak-anak laki-laki kita, perintahkan mereka menutup aurat. Jangan belikan mereka baju you can see. Kamu can dapat see, lihat. You can see, kau bisa lihat. Ipa talak-talak kia iligin kalak mengamu kia. Allah, maka belilah mereka pakaian yang menutup aurat. Mudah-mudahan dari hikmah Isra Mi'raj ini kita semua mendapatkan pelajaran dan hidayah agar kita senantiasa bertakwa di hadapan Allah. Kenapa? Karena takwa itu merupakan kunci surga. Jagalah kuncinya. Oleh karena itu, dengan kecintaan kita kepada Allah, dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, dengan pengamalan kita terhadap Al-Quran, dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran, mudah-mudahan kelak di hari akhirat kita adalah orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Amin. Bahkan tidak cukup sampai di situ, kelak mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Nabahatan lebih sebenarnya aku cari tuanku, tapi waktulah yang membatasi. Mula purramunu undang kamu mulak sekali nanti. Bain kamu majlis siswan songonima wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.